di sekolah itu. KKN itu kan sebuah bentuk pemaksaan terhadap potensi yang dimiliki oleh anak. Lalu kemudian dari KKN itu ada semacam justifikasi bahwa pemilahan ada anak yang bodoh, ada anak yang pintar, kan begitu. Mereka yang sampai ke KKN itu artinya kan mereka pintar atau sama dengan KKN dan di atas KKN. Tapi mereka yang di bawah itu berarti kan nggak pintar, harus diremedial, harus diulang lagi dan seterusnya. Padahal ketika ditemukan kecerdasan majemuk, ditemukannya kecerdasan majemuk itu kan semakin menegaskan bahwa sejatinya tidak ada anak yang bodoh itu kan. Mereka pandai di bidangnya, mereka pandai pada potensinya. Ini kalau malam istri saya, ibu, itu suka lihat Lesti. Ya, itu. Lalu saya kok mengatakan siapa bilang Lesti nggak cerdas? Siapa bilang Lesti tidak sukses? Itu dia cerdas kok. Cuma kecerdasannya di bidang musik, nyanyi, gitu kan. Lalu kemudian kalau di jazz dia tidak sukses, orang sekali manggung dia paling mahal, jutaan. Saya kan sebulan. Kalau Lesti satu panggung atau berapa jam itu. Kalau saya kan sebulan, ya 5 misalnya sampai 10 juta gitu kan, nunggu 1 bulan. Siapa bilang penyanyi tidak cerdas? Dulu lagu apapun dia bisa kok, berbait-bait panjang. Kalau nggak hafal nggak akan lulus itu di DA akademik. Itu misalnya atau nilainya akan dikurangi gitu ya kalau nggak hafal. Siapa bilang penceramah itu tidak sukses? Dia sukses karena dia tipe linguistik, tipe kecerdasannya di bidang bahasa, bisa mengemas bahasa. Lalu kemudian kalau saya bicara di kelas saja masih ribut ketika ngajar, atau teman-teman ketika ngajar di sekolah masih ada saja yang ribut, anak-anak kita itu seorang Zainuddin MZ bicara, kemudian disebut sebagai dai sejuta umat, bicara di lapangan tidak ada satupun yang ribut gitu karena terhipnotis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai misalnya, atau UAS. Ya, sukses, berapa tarifnya? Oh, mahal, jangan ditanya. Ya kan? Jadi lalu kemudian kita harus memaksakan anak semua cerdas dalam bidang apapun dengan KKN yang kita buat itu. Ya, ini kan sebuah pemaksaan, sebuah pemerkosaan dalam tanda kutip terhadap potensi yang dibawa anak itu. Jadi tugas kita itu adalah bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak itu supaya kemudian potensi ini berkembang dengan baik. Gitu. Jangan sampai ini tadi saya sudah nulis ini. Dalam pendidikan itu ada input, nanti ada benefit dan lain-lain. Ada input, ada proses, ada output. Anda jangan bertanya output keluaran kita dari kelas 2B ini bermutu atau tidak. Ya, jangan tanyakan ini, yang harus ditanyakan prosesnya jalan apa tidak, gitu kan? Kita kuliah apa tidak, gitu. Rajin apa tidak kuliahnya. Kalau prosesnya jalan, insya Allah proses tidak akan menafikan output yang kita harapkan, gitu. Jadi sekarang jangan bertanya hasil kita seperti apa, tapi yang ditanyakan adalah prosesnya. Dulu di pendidikan kita pernah menggunakan pendekatan input oriented dan makro oriented. Input oriented itu berpandangan bahwa sepanjang sekolah itu memiliki sarana yang lengkap, gurunya pegawai negeri semua, kemudian apa? Perpustakaannya ada gitu. Pokoknya semuanya lengkap. Maka yang berpandangan input oriented ini mengatakan ini akan menjadi sesuatu hal yang niscaya pendidikan ini akan bermutu. Itu input oriented. Yang makro oriented dulu kita pernah menggunakan pendekatannya semua serba pusat, dari pusat. Padahal yang enak kan di bawah pusat.
itu dibawa di pusat semuanya, serba pusat. Luncuran program, kegiatan, dan lain-lain serba pusat. Muncullah ujian nasional yang dikritisi itu. Itu kan ujian nasional salah satu produk dari pendekatan pendidikan yang kita gunakan dengan pendekatan makro oriented. Semua serba pusat. Ujian nasional itu kebetulan saya disertasinya tentang ujian nasional, dan saya waktu itu dikritisi oleh pembimbing saya, promotor saya. Beliau mengatakan, ini Anda kalau sudah sidang, disertasi Anda hanya akan jadi hiasan di perpustakaan, atau boleh jadi akan dilupakan oleh orang, karena tahun depan ujian nasional akan dihapuskan. Artinya, apakah kondisi pada saat yang gagasan Polvel itu sesuai diterapkan di bangsa kita gitu, di Indonesia? Karena memang Polvel sendiri orang Brazil, orang Brazil. Dan memang ada juga pernah membaca juga kaitannya dengan pendidikan di Kuba itu, Pak. Bagaimana Kuba itu merevolusi pendidikan, dan semua pendidikan dihilangkan. Artinya dihilangkan itu mulai ditata ulang gitu, sehingga menjadikan Kuba itu pendidikan yang maju. Nah, saya juga ingin tahu, Pak, bagaimana katanya sih bahwa pendidikan hari ini yang nomor satu itu negara Finlandia. Itu bagaimana sih pendidikan di Finlandia itu? Terima kasih. Yang melekat pada output itu outcome. Jadi nanti Anda jangan hanya lulus dari S2 sini, tetapi juga outcome berasa S2-nya gitu maksudnya. Itu outcome. Jadi nilai inherent yang melekat pada output itu outcome. Ada nilai rasa dari keluaran S2 itu. Jangan sampai kemudian S2 berasa S1, apalagi S1 atau S2 berasa SMA gitu. Kalau seperti itu berarti outcome-nya belum tercapai gitu. Jadi harusnya kalau S2 ya berasa S2, jangan S3 malah berasa S1 itu berarti outcome-nya belum. Ya dia udah keluar outputnya, iya lulus secara formal, dia S2, dia S3, tapi kan yang perlu dipertanyakan juga ininya tercapai apa tidak gitu kan. Ininya melekat apa tidak ke sini gitu. Jadi ini juga sebuah tantangan. Jangan sampai kemudian ketika saya menulis tentang tentang ijazah yang dikejar oleh orang-orang kita ini dengan alasan berbagai alasan, lalu kemudian dia hanya mengejar selembar ijazah itu, selembar sertifikat itu. Yang tadi di awal saya sampaikan, ke depan tidak lagi dibutuhkan selembar ijazah, selembar sertifikat, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah performa kita. Gitu kan? Ya, tadi saya mengatakan di awal, kalau kemudian yang dibutuhkan performa kita, ada perusahaan yang menawarkan kepada kita, lalu kemudian yang ditanyakan bukan ijazahnya, tetapi yang ditanyakan apa yang bisa Anda berikan kepada saya, dengan tanpa menanyakan ijazah. Kalau seperti itu yang terjadi, maka ini menjadi ancaman baru bagi lembaga yang memproduksi ijazah seperti kita ini, perguruan tinggi kita ini. Ya, kalau kemudian ternyata lulusannya tadi itu tidak melekat outcome-nya pada output. Ada pertanyaan? Kenapa? Tadi saya di awal bertiga itu saya ngomong jangan berada dalam tekanan dengan saya senang aja. Yang penting makanya ada pembelajaran itu pakem, paikem, dan paikem bro. Pasti emnya itu ada menyenangkan. Jangan jadi beban baru. Udah terlalu berat beban kita menghadapi pandemi COVID-19. Ditambah lagi misalnya kuliah tertekan juga. Betul.
Ini jangan-jangan yang penting Anda harus segera selesai Aduh. kuliah di S2 ini. Selesai. Aduh. Jangan berani untuk mengatakan masuk ke S2 tapi nggak berani keluar. Anda mulai sekarang harus berani untuk menyatakan keluar segera. Ya, begitu semester 3 ajukan proposal, kemudian garap tesisnya. Jangan lama-lama. Nanti ketemu lagi dengan saya, Pak Mas Kiki, saya udah lulus, sekarang udah jadi apa gitu kan? Jangan ketemu lagi, selesai belum?